Nah, dua gelar yang saya peroleh ini tidak mendapatkan pengukuhan atau tidak mendapatkan keputusan dari presiden atau dari menteri. Kalau kita mendapatkan keputusan dari presiden, otomatis negara akan membayar. Seperti kalau orang menjadi anggota DPR, ada keputusan dari presiden, maka negara berkewajiban untuk membayar honornya setiap bulan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Polda Metro Jaya memeriksa Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar. Musni diperiksa terkait dengan kasus dugaan gelar profesor gadungan. Kasus ini awalnya dilaporkan oleh Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Tarutung, Sumatera Utara, berinisial Yusuf Leonard Henuk. Musni tak hanya dilaporkan atas dugaan profesor gadungan, tapi juga termasuk tindak pidana pemalsuan, menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, dan gelar akademi. Tak hanya melaporkannya kepada Polda Metro Jaya, pelapor juga menyurati sejumlah pihak termasuk Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, kemudian Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka diminta agar untuk menelusuri gelar Profesor Musni Umar. Kepada polisi, Musni Umar mengakui bahwa gelar profesornya memang tidak tercatat pada keputusan presiden atau menteri. Namun demikian, dia membantah bahwa gelar profesor yang disandangnya adalah gadungan. Musni mengklaim gelar profesor tersebut dia peroleh dari perguruan tinggi yang sah, yaitu Universitas Ibnu Khaldun sendiri dan Asia University Malaysia. Nah, dua gelar yang saya peroleh ini tidak mendapatkan pengukuhan atau tidak mendapatkan keputusan dari presiden atau dari menteri. Kalau kita mendapatkan keputusan dari presiden, otomatis negara akan membayar. Seperti kalau orang menjadi anggota DPR, ada keputusan dari presiden, maka negara berkewajiban untuk membayar honornya setiap bulan. Bukan rektor seharusnya predikat Musni ini, melainkan pelawak. Itu pun audiensnya khusus yang mengerti satire. Kalau tidak, salah-salah lawakannya justru tak pernah lucu. Musni mengakui bahwa gelar profesornya memang tidak tercatat pada keputusan presiden atau menteri. Itu jelas satir, sekaligus lawakan. Sarkas caranya menunjuk sosok presiden atau menteri terdengar jitu, bahkan smart. Namun, argumen yang dia bangun justru tak memiliki pijakan. Kan jadi tidak lucu. Ya, kecuali dia bilang bahwa ruang dapur di belakang kampus yang sudah terbangun memang tak tercatat pada keputusan presiden dan menteri, misalnya. Itu sarkas dalam makna satir yang nampol. Ya, bangunan dapur memang tak harus tercatat. Itu bisa saja disisipkan dan tak harus masuk dalam IMB karena satu dan lain hal. Dan maka otoritas berwenang tak pernah tahu sekaligus tak harus tahu. Berbeda dengan gelar profesor yang dia sebut. Itu harus tercatat. Dan maka paling tidak seorang menteri pasti tahu. Atau paling tidak lagi, jejak itu dapat dengan mudah diakses. Itu ada aturan hukumnya. Pemberian gelar profesor kepada seseorang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat mengangkat seseorang menjadi guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menyandang gelar profesor.
Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional. Jelas dong bahwa paling tidak seorang menteri memiliki korelasi terkait gelar profesor. Jadi, argumen Musni bahwa gelarnya tak terkait pada putusan menteri jelas hoax. Ya kan? Itu lawakan satir yang gagal. Dia tak pintar membangun argumen. Bukan karena hal lucu yang dia bangun dia mendapat aplaus. Weird atau jayus pun dia dapat sebagai reaksi dari penonton. Tak lama kemudian, turun! Ramai teriakan penonton diselingi bunyi peletak-peletok suara lemparan botol minum yang berterbangan. Bukankah Musni Umar mengklaim bahwa gelar profesor tersebut dia peroleh dari Universitas Ibnu Khaldun dan Asia University Malaysia dan maka terkolerasi dengan pernyataan awalnya? Seandainya benar Asia University dari Malaysia itu memberinya gelar profesor, itu tak serta-merta berlaku di Indonesia. Namun, bila Universitas Ibnu Khaldun dia angkat, seharusnya sangat mudah dia memberi bukti pada penyidik ketika dia diperiksa. Dia hanya perlu menunjukkan dokumen sah pengangkatan itu. Namun, menjadi masalah manakala dia tidak punya. Padahal, untuk menjadi seorang profesor, merujuk peraturan Menpan RB nomor 46 tahun 2013 tersebut, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah memiliki ijazah doktor atau S3 atau yang sederajat. Kedua, paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor. Ketiga, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Keempat, memiliki pengalaman kerja sebagai dosen minimal selama 10 tahun. Bila semua itu dapat dia penuhi, seorang profesor pun masih terikat pada aturan yang dibuat oleh negara. Ini ada undang-undangnya, bukan cuma asal jeplak tak tercatat dan tak diketahui oleh menteri dan presiden. Seorang profesor mengutip pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga mempunyai kewajiban. Berikut adalah sejumlah kewajiban dan wewenang dari seorang profesor. 1. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. 2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. 3. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. 4. Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan. Adakah seorang Musni Umar yang terlihat lebih aktif Twitteran ketimbang ngajar memiliki ciri-ciri itu? Itu belum ketika kita membaca kualitas cuitannya. Adakah cermin seorang profesor muncul pada cuitannya? Kadang, bahkan saat dia meletakkan subjek dan predikat dalam kalimat saja, sering bikin bingung pembacanya. Ya kan? Apalagi materi atas cuitannya. Sinetron berjudul Hantu Puncak Datang Bulan, yang sulit dinalar pun, ternyata masih lebih masuk akal dibanding isi dari cuitan Musni ini. Pun mentalitasnya, dia justru terdengar bangga saat berbicara bahwa ketika dia diperiksa, dia dijaga oleh banyak orang. Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dia berungkap ada BEM Universitas
Ibnu Khaldun yang mendukungnya dan datang ke Polda Metro Jaya. BEM Universitas Ibnu Khaldun demo di depan Polda Metro untuk dukung Rektor Universitas Ibnu Khaldun yang diinterview penyidik. Pilihan diksi interview, alih-alih pemeriksaan, mau tak mau justru memaksa kita untuk berimajinasi tentang begitu kompleks dirinya. Dan ketika seorang rektor justru seolah butuh masa saat dirinya sedang diperiksa aparat, jelas menyisakan banyak pertanyaan. Ya, banyak orang bertanya, ini rektor atau pimpinan ormas? Terserah dia mau jawab apa. Yang jelas, bila niatnya berungkap gelar profesornya memang tidak tercatat pada keputusan presiden atau menteri adalah satire, itu gagal total. Satire yang biasanya disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi yang kini dia gunakan, justru menampar dirinya sendiri. Dia memang tidak smart. Tugas kaum cendekiawan, masyarakat madani, dan aktivis pergerakan sosial ialah mendorong supaya lingkungan sosial semakin baik. Tercipta hukum yang mencegah masyarakat melakukan kejahatan seks bebas, pemerkosaan dan pencabulan sesama jenis. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.